buat intervalnya ya. Kalau sudah kita buat intervalnya, maka kita ambil interval yang paling atas ini ya. Nah, ini akan digunakan untuk mengkodekan ya ke 5 piksel tadi ya, ke 5 piksel yang mempunyai 4 simbol tadi. Maka dia akan dikodekan dengan interval dari 0,056 ini ya, 6752 jadi 0,0688 ya. Jadi nanti string ini ya, array ini akan dikodekan dengan interval sekian. Yang mana yang dipilih? Silahkan ya, mau ini boleh, mau ini boleh, pokoknya pengkodaannya dalam interval ini ya, dari interval ini. Oke, misalkan digunakan angka 0,08. Nah, jadi terlihat di sini ya bahwa decoder itu memerlukan informasi tentang panjangnya string dan probabilitas masing-masing simbol ya. Nah, dalam mendecoder ya, karena di kodenya tidak ada informasi tentang panjang yang string berapa, kemudian probabilitas masing-masing simbol berapa. Nah, ini perlu diberikan informasi ke bagian decodernya. Oke ya, jadi di decoder itu harus punya informasi ini, panjang simbol yang dikodekan. Jadi kode 0,068 itu panjang simbolnya 5 dan dia punya tabel ini ya. Jadi juga harus diikuti atau diberikan informasi mengenai tabel ini. Nah, mendekoderkannya bagaimana? Oke ya. Jadi untuk mendekode makanya diperlukan butuhnya bukan panjang simbol ini ya. Jadi panjang atau kalau pixel ya banyaknya pixel. Oh, dalam kode seperti ini terkandung 5 pixel gitu ya. 5 pixel. Maka saya harus menentukan pixel pertama apa, pixel kedua apa, pixel ketiga apa, keempat, kelima itu apa. Dengan menggunakan tabel ini ya, oke. Maka simbol yang pertama, karakter yang pertama ya, kita ambil dari kodenya 0,08 ya, 0,068 itu posisinya terletak di subinterval yang pertama. Maka ada simbol A1 di sini ya, atau nilai intensitas. Kalau ini adalah intensitas pixel pertama itu punya nilai intensitas A1. Nah, atau kalau dalam simbol ya karakter A1. Oke, kemudian tadi dikatakan dia terdiri dari 5 pixel. Pixel yang kedua apa? Nah, pixel yang kedua ya, dengan berbekal ini ya, maka pixel yang kedua itu 0,08 dikurangi 0, ini interval yang terbesarnya gitu ya, di sini ya. Oke, dikurangi 0,2 sampai 0 ya, jadi subinterval yang di sini ya. Oke, jadi 0,08 dikurangi 0 dibagi 0,02 hasilnya adalah 0,34. Oke, berarti simbol yang kedua itu 0,34. Nah, 0,34 itu terletak pada interval berapa? Nah, 0,34 terletak pada interval ini kan? Ya, antara 0,2 sampai 0,4. Maka pixel yang kedua itu simbolnya adalah A2 atau nilai intensitas yang A2. Oke. Kemudian pixel yang ketiga kita mulai dari sini ya. Oke, jadi ini ceritanya intervalnya dari yang kecil. Kalau tadi intervalnya kita perkecil ini dibuka lagi gitu ya, intervalnya dibuka lagi. Jadi dari 0,034 sampai 0,2 ya, karena dia dari sini ya kan, 0,034 itu kan ada di sini. Berarti intervalnya di antara di sini 0,34 sampai 0,2 dibagi dengan subintervalnya adalah 0,4 dikurangi 0,2 didapatkan hasil 0,7. Nah, 0,7 itu terletak di mana posisinya? Oh, posisinya di sini. Ya, sehingga pixel yang ketiga itu bernilai intensitas A3. Gitu
gitu ya. Oke, kalau kita ngomongin tentang pixel. Kemudian ketika sudah tadi dikatakan punya 5, itu merupakan 5 pixel, nah berarti pixel yang keempat ya kita hitung lagi ya. Jadi dari 0,7 ini ya, 0,7 itu kan posisinya terletak di sini ya. Ini seperti interpolasi linear ya. Jadi 0,7 kan posisinya di sini, maka kita hitung 0,7 dikurangi batas bawahnya ini 0,4 dibagi dengan subintervalnya adalah dari 0,4 sampai 0,8. Jadi 0,8 dikurangi 0,4 sama dengan 0,75. Nah, 0,75 itu terletak di mana? Nah, 0,5 ternyata masih terletak di sini, subinterval yang di sini. Maka pixel yang keempat itu nilai intensitasnya adalah A3. Gitu ya. Kemudian tinggal satu lagi ya, karena tadi dikatakan itu merupakan kode untuk 5 pixel, berarti perlu satu lagi. Nah, ini di berapa ini? Nah, kita lagi ya, kita ulangi. 0,75 itu posisinya di sini ya, posisinya di sini. Maka 0,75 dikurangi 0,4 ya, dibagi 0,8 dikurangi 0,4. Nah, didapatkan nilai 0,875. Di manakah posisinya? Posisinya di sini. Nah, ini adalah subinterval untuk intensitas A4 gitu ya. Jadi kalau simbol tadi atau kita katakan sebagai pixel, karena ini misalkan 5 titik citra gitu ya, itu akan bernilai intensitas A1 untuk pixel yang pertama, A2 untuk pixel yang kedua, A3 untuk pixel yang ketiga, A3 lagi untuk pixel yang keempat, baru intensitas A4 untuk intensitas pixel yang kelima. Nah, itulah proses coding dan decoding untuk kompresi lossless dengan menggunakan arithmetic coding. Oke, demikian ya. Nah, kalau kalian ingin bermain-main, ingin mencoba memahami, mungkin ada contoh pengkodean di sini ya. Tapi ini bukan image ya, karena kalau image kan pasti banyak pixelnya ya. Jadi ini karakter saja ya, disimbolkan. Bagaimana misalkan kalian hendak mengkodekan nama Bill Gates sini ya. Oke, nah ini kalian bisa pelajari, bisa mencoba ya. Kalau A probabilitasnya berapa munculnya ya, karena ini ada berapa huruf, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9 ya. Berapa ini? 4 tambah 5, 9. Oke, 9. Maka probabilitas kemunculannya ya A per 9 gitu ya. 1 per 9, karena A munculnya cuma sekali ya, 1 per 9. Ini dibulatkan menjadi 0,1. Kemudian B juga muncul 1 kali saja, yang muncul 2 kali itu adalah L, maka probabilitasnya adalah 0,2 gitu ya. Nah, ini nanti dicoba karakternya seperti apa. Kemudian ini adalah batasnya, maksudnya ya, batas bawah dan batas atas ya. Nah, ini yang sudah jadi ya. Atau kalau lebih mudah dengan menggunakan grafik tadi ya, digrafikan dulu dari 0 sampai 1 ya. Oke, nanti ada nanti akan didapatkan nilai ini. Ini adalah kode yang unik untuk nama ini. Nah, nanti bisa dicoba ya. Oke, untuk penggunaannya salah satunya dalam JPEG 2000 ya, dalam JPEG 2000 di sini ya. Tetapi ini JPEG 2000 sendiri juga bukan kompresi lossless karena ada wavelet transform di sini. Nah, ini yang lossy-nya ya. Oke. Kemudian ada beberapa lagi yang saya tidak akan berikan secara detail. Kalau kalian ingin belajar, nah baru nanti kita bisa belajar detail ya. Misalkan ini mempraktekkan, nah kita bisa belajar lebih detail lagi. Jadi misalkan untuk run length encoding ya, RLE ya, ini termasuk variabel length coding, jadi pengkodean dengan panjang kode yang berbeda-beda gitu ya. Nah, ini dikodekan dengan cara jika kita mendapatkan satu array pixel gitu ya, yang nilai intensitasnya berulang, maka cukup kita kodekan dengan misalkan ini ada
4 pixel dengan intensitas 240 misalkan. Nah, cukup kita kodekan dengan seperti itu ya. Oke. Tentunya akan sangat bermanfaat kalau image kita adalah image yang frekuensi rendah ya, jadi banyak pixel berjejeran yang intensitasnya sama. Oke. Kemudian ada lagi Lempel Ziswell coding ya. Di sini menggunakan satu kode book ya, kode book. Kemudian dan seterusnya ya. Jadi tidak akan saya jelaskan lebih dalam ya. Nanti kalau kalian perlu belajar, nah kita bisa ingin belajar dan ingin mempraktekkan, baru mungkin saya perlu menjelaskan ya. Tapi jika tidak, ini sebagai pengetahuan saja, karena memang banyak sekali teknik-teknik yang digunakan ya. Oke, baik, sementara untuk lossless compression ya, dikompresi citra lossless, ini saja yang saya berikan, semoga bermanfaat. Saya cukupkan sampai sekian. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.